Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Pada teman-teman jamaah zikir al-hikmah, juga sedulur-sedulur dimanapun berada, di Kalimantan, Riau, Hong Kong, dari Malang, Pemalang, Tangerang, alhamdulillah kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan, nikmat, sempat ikut ibadah di bulan yang suci ini, baik itu puasa, zikir, tadarus atau sholat tarawih, yang mudah-mudahan semuanya itu untuk bekal kita besok di akhirat, atau untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara wong Jawa ini lagi panen, ya, jangan sia-siakan yang cuma 1 bulan ini, yang tinggal paling separuhnya lagi. Jangan sia-siakan, karena ibadah di bulan Ramadan ini lipatnya luar biasa. 700, cara hadis itu 700 lipat pahalanya. Contohnya kita sedekah segelas air atau kopi 1 gelas, itu sama seperti 700 gelas. 100.000 uang kita sedekahkan ke masjid atau ke fakir miskin atau ke orang tua kita, itu lipat gadanya itu dikalikan 700. Berbeda dengan di bulan-bulan yang lain, itu cuma 10 kali lipat. Sesuai hadis Rasul, al hasanatu bi asyri amsalihha, di setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah, makanya jangan sampai kita sia-siakan, supaya kita benar-benar jadi orang yang diselamatkan oleh Allah dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Di samping itu, satu makhluk Allah yang namanya jannah atau surga, siapapun sudah pernah mendengar surga neraka, itu salah satu makhluk Allah. Makhluk Allah yang namanya surga ini merindukan kepada 4 golongan. Pada 4 golongan. Di al-jannatu mushtaqotun ila arba'ati nafarin, bahwa surga itu rindu kepada 4 golongan. Kita masuk kendani salah satunya ini. 1 yaitu talil Quran, orang yang membaca Al-Quran, ya, membaca ini bukan menghafal, ya. Kalau kita biasa baca qul huwallah, biasa baca surat Al-Baqarah, surat Yasin, tapi ini harus baca, namanya baca, ya. Otomatis kita melihat mushafnya, itu namanya membaca. Talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Bisanya Al-Fatihah tidak apa-apa, Al-Ikhlas tidak apa-apa. Bahkan ada hadis yang mengatakan baca surat Ikhlas 3 kali itu seperti menghatamkan Al-Quran. Iya, jangan kecil hati, oh saya nggak bisa baca ini Al-Quran, jangan kecil hati. Yang kedua itu wahafizil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya, orang yang bisa menjaga lisannya. Ya, jangan sampai kita punya lisan untuk menfitnah orang, untuk mengadu domba, untuk bohong dan sebagainya. Bahkan fitnah itu kan lebih kecil
daripada membunuh. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih keji daripada pembunuhan. Apalagi di bulan Ramadan ini kita jangan puasa itu nggak makan nggak minum doang, sampai kita bisa menjaga lisan kita, mata kita, kuping kita, kaki kita, jangan sampai untuk maksiat kepada Allah. Itu yang bisa membatalkan pahalanya orang puasa. Yang ketiga, wa mut'aimil ji'an. Wa mut'aimil ji'an, orang yang memberi makan pada orang yang lapar, memberi makan orang yang lapar. Makanya sering diadakan buber atau buka bersama ya, karena posisi lagi lapar sebelum buka. Itu sebelum buka posisi masih lapar, kita memberi makan, memberi buka orang lain, itu masuk kategori orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita latih sosial pada siapa saja yang membutuhkan ya. Tidak harus banyak ya, tidak harus banyak. Bulan puasa ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, manfaatkan ya. Belum tentu umur kita nanti bisa sampai lagi ke bulan puasa berikutnya. Itu yang perlu kita pikirkan, karena umur manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Ada yang 60, 70. Nah, umur kita sekarang sudah berapa? Lah, lalu ibadah yang bisa kita andalkan itu apa selama ini? Kita sudah ibadah apa yang bisa kita andalkan untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Selama ini kita mikir duniawi terus. Coba kita mikir untuk kepentingan kita juga di hari atau di alam berikutnya, untuk bekal di hari kelak. Alam akhirat ada bekalnya sendiri. Ibadah bukan untuk Allah, bukan, untuk kita sendiri, untuk kita sendiri. Dan yang terakhir ya, yang terakhir, washaimuna fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan ya. Yang pada dia bisa puasa, alhamdulillah, kita harus bersyukur kepada Allah. Itu suatu pertolongan dari Allah. Kadang ada banyak orang yang ingin puasa tapi belum bisa berpuasa karena keadaan penyakit atau keadaan sikon lagi di pekerjaan ya, yang di situ tidak memungkinkan puasa. Makanya bagi orang yang diberi sempat, sehat dan sempat, manfaatkan sebaik-baiknya ya. Manfaatkan sebaik-baiknya. Umur kita itu tidak sampai kepada Ramadan berikutnya. Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa kita supaya bersih. Juga ampunan Allah itu lagi dicurahkan, keberkahan lagi dicurahkan di bulan yang suci ini. Walaupun menangi bulan suci Ramadan, kalau tidak ikut pasti bisa ikut mengamalkan ya, ikut puasa, ikut tarawih ya, tidak ikut panen, paling diganti coba dengan ibadah-ibadah yang lain yang sempat. Ini khususnya yang memang dalam sikon tidak bisa puasa ya, coba dengan ibadah lain. Perbanyak zikir kepada Allah, istighfar kepada Allah, baca sholawat pada baginda Rasul. Sholawat yang mudah bagi orang yang lagi maupun orang yang tidak suci pun, sholawat itu bebas di setiap saat. Baca Al-Quran pun kalau niatnya zikir, walaupun keadaan lagi
apa itu lagi nggak suci, itu tidak masalah, boleh-boleh saja. Misalnya orang lagi datang bulan akhirnya perai segala-galanya libur, itu tidak benar. Sholatnya udah libur, puasanya libur, dan zikir-zikir yang lain ikut libur, itu tidak benar. Ya coba dengan zikir yang enteng di lisan kita, seperti sholawat rahmat atau sholawat Jibril atau sholawat induk ini, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, itu namanya sholawat Jibril ya, sholawat Jibril atau sholawat rahmat. Bahkan ini sholawat induk diperbanyak. Kita mewajibkan kepada diri kita sendiri, jangan orang lain yang mewajibkan. Harus punya target ya, saya sehari sekian ribu sholawat, minimal 1.000 lah, minimal 1.000. Syukur-syukur setiap langkah kita, setiap nafas kita biasakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena zikir itu tidak dibatasi oleh Allah, bahkan dianjurkan dalam Al-Quran kon diperbanyak sebanyak-banyaknya ya. Dene kadang kita melatih sekian ribu, 500 atau 2.000 itu untuk melatih saja, untuk melatih nafsu kita, dilatih. Setelah terbiasa, udah nggak pakai hitungan, diperbanyak. Yang penting kalau bisa sambil jalan, sambil kerja, hati kita keluar masuk nafas kita untuk zikir ya. Keluar masuk nafas kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan zikir sing enteng atau yang pendek-pendek seperti zikir Asmaul Husna ya. Zikir Asmaul Husna, kalau kemarin itu Asma ya Latif saya ijazahkan, itu fungsinya juga sudah saya sampaikan. Kalau ingin disukai ya, disukai dimanapun berada ya, dimanapun berada, disukai banyak kawan maupun lawan, pria maupun wanita, perbanyak zikir Ar-Rahman, yang artinya Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah dan maha pengasih, maha pemurah semua makhluk. Ar-Rahman, semua hamba. Orang yang memperbanyak zikir Ar-Rahman atau digandeng ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, tiap habis sholat fardu didawamkan, diistiqomahkan, itu nanti dimanapun dia berada disukai banyak teman atau disukai pria maupun wanita. Itu secara alami sudah minallah. Tapi nggak yang negatif ini loh, nggak yang negatif. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Bahkan Nabi Khidir mengatakan bahwa barang siapa yang membaca ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman pada akhirnya Jumat, asar akhirnya Jumat, asar akhirnya Jumat. Jadi setelah sholat asar akhir Jumat, sebanyak berapa tidak hitungan, pokoknya sampai matahari terbenam, sampai matahari terbenam. Ba'da asar maca ya Allah ya Rahman, dirasakan sampai ke hati, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, sampai matahari terbenam. Setelah itu nanti mohon kepada Allah apa hajatnya, niscaya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Otomatis dengan ikhlas, yakin pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman. Sekian dari saya, Muslimin Abdul Manan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang pas ya, saya juga Al-Fakir, masih bodoh ya, masih banyak kekurangan. Tidak lupa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan
Dari saya billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.